Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya Muhammad Faisal SPDGR akan mengajarkan mata pelajaran informatika kelas 7 dengan materi Peramban dan search engine atau mesin pencari. Peramban sama seperti web browser. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kali ini, yakni siswa mampu menggunakan Peramban untuk mencari data di internet, dan yang kedua, siswa mampu memilih dan memilah informasi yang diperlukan menggunakan search engine atau mesin pencari. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran atau materi pada kali ini, kita lakukan persepsi dulu. Apakah kalian pernah melihat perpustakaan atau pernah mengunjungi suatu perpustakaan? Jika kalian pernah mengunjungi suatu perpustakaan, kalian pasti tahu di dalam perpustakaan itu kalian ke perpustakaan tujuannya apa? Tujuannya ingin mencari informasi pastinya dengan memanfaatkan berbagai sumber buku pelajaran yang ada di perpustakaan atau majalah atau dan lain sebagainya yang ada di perpustakaan. Intinya perpustakaan itu semacam pusat informasi, ya. Jadi sebelum ada yang namanya Peramban dan search engine atau mesin pencari ini, kalian pasti lebih cenderung ke perpustakaan untuk mencari berbagai informasi. Jadi sebelum kalian mengetahui yang namanya internet, jauh dari sebelum itu kalian sudah mencari informasi dengan memanfaatkan perpustakaan yang ada. Perpustakaan itu menyimpan banyak informasi, berbagai buku, majalah, surat kabar. Artinya banyak informasi yang ada di perpustakaan. Nah, dari perpustakaan itu, kalian, kenapa saya sampaikan perpustakaan? Supaya kalian tahu bahwa ternyata untuk mencari informasi sekarang itu sangat mudah. Ya, bukan lagi hanya di perpustakaan saja, tapi kalian bisa mencari dengan menggunakan Peramban atau web browser dan search engine atau mesin pencari dengan mencari informasi ya yang kita dapatkan itu sangat mudah. Jadi dengan berselancar di internet kalian bisa mencari dengan mesin pencari. Nah, itulah yang akan kita bahas pada kali ini, apa yang misalnya mau kita cari dengan mesin pencari, contohnya kita mencari informatika, itu akan muncul banyak pencarian di situ. Nah, berbeda dengan perpustakaan. Perpustakaan kita harus mencari buku-bukunya dengan secara langsung. Kalau mesin pencari kita manfaatkan dengan menggunakan internet. Seperti itu. Nah, ini tadi. Search engine itu digunakan untuk mencari berbagai informasi. Kalau di perpustakaan, informasinya itu terbatas. Terbatas di dalam perpustakaan itu saja. Kalau di browser atau Peramban atau search engine atau mesin pencari, itu kalian bisa mencari berbagai informasi, bahkan dapat mencari informasi di berbagai dunia. Jadi semua ada di situ secara global. Jadi kalian bisa mencari sesuatu, misalnya mencari informatika, materi informatika, misalnya mencari foto-foto terkait sepak bola, seperti pesepak bola idaman kita, misalnya Cristiano Ronaldo, kita mau cari Messi, kita mau cari, semua ada di situ. Informasi terkait Messi, informasi terkait Cristiano Ronaldo bisa dicari. Kemudian bahkan informasi terkait sekolah kita, informasi terkait sekolah kita bisa kita dapatkan menggunakan search engine ini, mesin pencari ini atau Peramban dengan menggunakan aplikasi Peramban ini, ya. Kalau Perambannya tadi nanti kita bahas Peramban dan search engine-nya. Nah, contohnya ini kita mau cari misalnya SMP Negeri 2 Pangsit.
kita klik SMP Negeri 2 Pangsit, di situ akan muncul semua informasi. Di sini sekitar 5.120 hasil yang terkait dengan sekolah kita. Jadi informasi terkait sekolah kita, bahkan kalau kita mau berkunjung orang lain, orang dari sekolah lain atau orang lain yang ada di daerah lain mau berkunjung ke sekolah kita, itu bisa memanfaatkan mesin pencari Google misalnya untuk mencari sekolah kita. Nah, dengan memanfaatkan mesin pencari, mereka bisa mendapatkan lokasi atau titik koordinat sekolah kita dengan mudah. Nah, seperti itu. Baik, kita akan langsung masuk materi, di mana materi yang pertama yakni peramban atau browser. Jadi peramban itu sama dengan browser. Browser itu adalah perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk mengakses informasi internet. Nah, ada istilahnya World Wide Web. Ya, www. Jadi kepanjangan dari www, biasanya kan kita mau mencari, kita misalnya ada website sekolah, misalnya seperti website sekolah kita, www.smp-n2pangsit.sch.id. Jadi World Wide Web itu adalah www tadi, itu namanya istilah untuk akses internetnya. Nah, saat akan mengakses server web, pengguna harus menuliskan alamat web di address bar peramban alamat web tersebut. Ya, itulah disebut dengan URL, Uniform Resource Locator. Alamat website itulah yang disebut sebagai URL atau Uniform Resource Locator. Jadi contohnya misalnya, nah website sekolah kita www.smpn2pangsit.sch.id. Ketika kita ketikkan nama website itu, dia akan langsung menuju web sekolah kita seperti itu, ya. Oke. Nah, saat ingin mencari misalnya web tersebut, kita harus mencari di bagian Google Chrome. Nah, silakan nanti diakses menggunakan aplikasi yang ada di HP-nya. Nah, fungsi browser atau aplikasi yang digunakan untuk mengakses internet ini adalah yang pertama, mempermudah kita dalam mencari informasi di internet. Nah, yang kedua, menyimpan data-data kita di internet. Nah, ketiga, membuka file dengan ekstensi tertentu. Dan keempat, mendukung pemakai search engine. Dan yang kelima, menjaga keamanan website kita. Tentu saja, kita tidak perlu khawatir ketika menggunakan browser. Nah, semua data-data kita aman insya Allah. Yang penting kita mempunyai antivirus yang kebal, ya, seperti itu. Nah, dengan browser itu kita bisa mengakses semua informasi-informasi. Dengan browser itu kita bisa menyimpan materi-materi kita dengan mudah, menyimpan data-data penting kita, membuka berbagai aplikasi-aplikasi yang didukung oleh browser itu, dan mendukung kita untuk mencari berbagai informasi, ya, dengan menggunakan berbagai aplikasi search engine atau mesin pencari nantinya akan dijelaskan di tahap berikutnya. Nah, cara kerja browser dengan kita bisa lihat di sini ada DNS server, ada web browser, ada server dan user. User itu adalah kita, web browser itu adalah browser itu sendiri. Contohnya misalnya aplikasi browsernya, misalnya kita pakai Google Chrome. Google Chrome ada DNS servernya, ada DNS server. Ini terjadi komunikasi dari berbagai DNS server, ya. Google.com beda DNS servernya, ada servernya juga. Oke, kita lihat uraiannya. Nah, cara kerja browser. Untuk menggunakan web browser, pengguna dapat mengaksesnya dengan sangat mudah. User atau pengguna hanya perlu membuka aplikasi, kemudian mengetikkan alamat atau situs yang dituju. Biasanya dengan menggunakan format www, World Wide Web, atau mengetikkan URL, Uniform Resource Locator, pada address bar di laman web browser. Setelah mengetikkan alamat yang dituju, maka aplikasi web browser akan mempatching atau mengambil data yang biasanya ditulis dalam kode HTML. Alamat web atau URL yang kita masukkan pada browser akan mengarahkan browser pada halaman yang dituju. Misalnya saja, jika kita memasukkan alamat URL http
www.kompas.com, maka browser pertama-tama akan mengakses HTTP atau ya. Jadi itu akan langsung mengarah ke kompas.com itu. Ketika kita mengakses kompas.com, dia akan langsung menuju ke browsernya. Dia akan langsung menuju ke halaman webnya, ya. Misalnya www.smpn2pangsit.com atau .sch.id, karena ID kita adalah sekolah, otomatis kita pakai domain sch.id. Jadi dia akan langsung menuju ke halaman web kita, web sekolah kita, ya, seperti itu. Nah, ada berbagai fitur peramban atau browser yang ada di browser. Ada back untuk kembali misalnya ke halaman yang telah kita akses sebelumnya. Forward untuk setelah kita kembali, bisa kita kembali lagi untuk mengakses halaman yang ada yang akan kita akses. Nah, forward ini berfungsi untuk maju ke halaman ke halaman sebelum atau back. Stop, untuk stop berfungsi untuk menghentikan transfer data. Biasanya kan kita misalnya, oh sudah cukup, saya cukup melihat ini, di stop saja ya, karena agak lambat. Jadi karena halamannya sudah muncul semua, jadi tinggal klik stop saja. Refresh ketika berfungsi untuk menyegarkan kembali tampilan, dalam artian mengambil data terbaru tentang tampilan. Biasanya digunakan untuk melihat data pada halaman yang perubahan datanya berubah setiap waktu. Misalnya ada perubahan tampilan, misalnya ada berita, ya, berita misalnya sudah dirilis, kemudian secara real time dirilis baru lagi, itu untuk mengambil data yang baru agar muncul data itu terbaru, muncul lagi berita yang terbaru. Contohnya misalnya baru-baru admin mengupload tulisan terkait maulid, misalnya maulid yang ada di sekolah. Di tampilan sebelumnya kan itu belum ada, tapi pada saat admin telah mengirim, maka tampilan itu belum muncul pada saat kita mengaksesnya. Jadi kita harus menyegarkan atau klik refresh agar tampilan tersebut muncul atau terupdate. Kemudian selanjutnya adalah bookmark. Bookmark atau pembatas buku berfungsi untuk menandai suatu halaman sehingga kita dapat kembali lagi ke halaman tersebut. Ya, dalam artian kita dapat menaruh bookmark pada suatu halaman web sehingga kita dapat kembali lagi, ya, ke halaman tersebut tanpa harus mencari lagi halaman tersebut melalui berbagai link atau kita cari ke search engine. Jadi ini artinya bookmark ini adalah tempat menyimpan alamat web tadi yang telah kita akses. Misalnya kita mengakses misalnya kita dapatkan misalnya terkait komputer, ya, atau informatika, manfaat informatika. Kita sudah cari terkait artikel terkait manfaat informatika, kemudian kita dapat. Nah, untuk kedepannya misalnya kita mau mengaksesnya lagi, jadi kita tidak perlu lagi untuk mencari di mesin pencari lagi, di browser lagi, kita tidak perlu pengetikan webnya lagi. Jadi kita tinggal simpan atau menandainya di bookmark, sehingga kita tinggal buka bookmarknya nanti, lalu kita bisa akses tanpa harus mencari lagi, tanpa mengakses lagi websitenya. Ya. Ada berbagai contoh peramban atau browser, ya, di saat ini. Jadi ada banyak sekali. Ini hanya contoh yang akan saya tampilkan. Yang pertama adalah Chrome. Kita pasti tahu di HP kita itu yang paling pertama kalau kita mempunyai Android, itu yang paling pertama ada perambannya, biasanya ada internet dan tidak menutup kemungkinan ada Google Chrome yang ada di dalamnya. Jadi ada Chrome kita pakai misalnya. Kemudian yang kedua, ini yang tren juga, Firefox. Biasanya kita pakai Mozilla Firefox ini. Ada UC Browser, ada Opera, ada Edge, ada Safari. Safari biasanya adanya di Apple, ya. Jadi yang punya iPhone itu pakai Safari nanti, pakai Safari. Bisa juga download aplikasi Chrome, ya. Jadi keenam aplikasi ini yang lagi tren dan viral sekarang yang kita pakai, ya. Ini Chrome, ada Firefox,
ada UC Browser, Opera, ya, ada Safari, ya. Nah, diperkirakan 4,9 miliar orang menggunakan ke-6 browser ini. Setengahnya itu ada di Asia. Browser populer saat ini yaitu tadi Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, dan Safari. Jadi rata-rata orang biasanya menggunakan ini. Kalau di Indonesia, ini kita lihat hasil surveinya. Hasil survei ini kita bisa lihat perilaku pengguna internet Indonesia dengan menggunakan perangkat yang dipakai untuk browsing. Misalnya 67,8% orang Indonesia menggunakan smartphone ya untuk mengakses internet di Indonesia. 14,7% biasanya menggunakan PC atau komputer. 12,6% itu pakai laptop. 3,8 atau hanya 5 juta orang yang menggunakan 3,8% tablet. Ya, untuk browser yang digunakan atau perambat yang digunakan, ini yang paling banyak adalah Google Chrome. Dan memang tidak menutup kemungkinan kita itu sudah sangat identik dengan Google Chrome. Kita sudah tahu identitas Google Chrome itu. Artinya kita sudah hafal. Pasti kalau kita mau akses internet, pasti cari Google. Nah, Google kalau kita pakai Google itu pasti diarahkan ke Google Chrome. Ya. Nah, 66,6% orang di Indonesia itu menggunakan Google Chrome. 22%-nya itu pakai Mozilla Firefox. 7,2% pakai Internet Explorer atau sekarang kalau di Windows 10 itu pakai Edge. Ya. Safari yang dominannya ini adalah yang mempunyainya adalah Apple ya, 2,6%. Nah, Opera Mini sangat turun drastis hanya 0,4%. Begitupun OC Browser. OC Browser ini adalah browser baru ya. OC Browser ini browser baru 0,3%. Itulah perilaku pengguna internet di Indonesia. Kita lanjut ke mesin pencari atau search engine ya. Mesin pencari atau search engine adalah suatu situs web atau website yang mengumpulkan data dan mengelola informasi di internet sehingga membuat informasi itu bisa dicari. Mesin pencari menggunakan algoritma yang canggih untuk menampilkan informasi yang paling relevan dengan pencarian pengguna berdasarkan tren, lokasi, atau bahkan aktivitas yang biasa dilakukan pengguna web. Nah, ini mesin pencari ini biasanya kita ingin mencari sesuatu, kita tidak tahu alamat websitenya, berarti kita tinggal cari saja di mesin pencari. Contohnya mesin pencari yakni ada Google, ada Bing, ada Yahoo, ada Baidu, ada Yandex, dan ada Ask. Jadi kita biasanya sih sering pakai Google ya. Biasanya kita pakai voice search ya, pakai suara. Misalnya, oke Google, saya ingin mencari misalnya informatika. Apa itu informatika? Nah, biasanya kita mencari seperti itu. Jadi akan menampilkan seluruh informatika. Sama seperti tadi di awal saya jelaskan terkait misalnya kalau kita mau mencari UPT SMP Negeri 2 Pangsit tanpa mengetik websitenya itu bisa kita akses ya. Kita cari saja UPT SMP Negeri 2 Pangsit, akan muncul semua pencarian terkait SMP Negeri 2 Pangsit seperti itu. Begitupun dengan mesin pencari yang lain, Bing, Yahoo, Baidu, Yandex, dan Ask. Nah, ini data penggunaan mesin pencari. Rata-rata sekarang kita itu menggunakan Google, ya. Kita itu dominan kita menggunakan aplikasi mesin pencari Google itu rata-rata. Jadi yang paling tren sekarang, yang paling viral itu Google. Oke Google, saya ingin mencari ini. Ya, itu ada fitur-fitur misalnya di Android, fitur voice search. Jadi kita bisa cari di situ. Namanya Google Assistant. Dia akan mencari. Kalau kita bertanya, oke Google, bagaimana suara kucing? Suara kucing itu akan bunyi, dia akan langsung mencari. Oke Google, saya ingin mencari gajah. Dia akan menampilkan semua terkait gajah. Oke Google, saya ingin mencari perangkat keras komputer. Semuanya akan muncul perangkat keras komputer. Begitu juga dengan Bing, Yahoo dulu bersaing drastis dengan Google. Tapi Yahoo sekarang sudah tidak terlalu digunakan oleh orang, ya. Kenapa? Karena mungkin Google tampilannya lebih elegan, lebih simple lagi dibandingkan dengan yang mesin pencari yang lain. Ini tadi 92,18% dari
pengguna internet sedunia secara global, inilah yang paling banyak, Google. Ya, terima kasih atas materi yang telah saya paparkan. Semoga apa yang saya paparkan pada kali ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua, sehingga dalam memaknai aplikasi terkait internet, untuk mengakses internet dengan mesin pencari, dapat kita pahami dan dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.